Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiono, NIM 2201536013. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Chatbot menggunakan framework rasa dalam optimalisasi pelayanan Kecamatan Semarang Tengah dengan dosen pembimbing Bapak Setiawan Ibisono, SKM MTS. Latar belakang masalah yang pertama adalah standar pelayanan publik perlu ditingkatkan. Ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, dan nyaman kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah penerapan teknologi informasi dalam informasi pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah belum maksimal. Kemudian yang ketiga, adanya kekeliruan dalam membawa persyaratan pelayanan yang dibutuhkan. Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan sebuah masalah bagaimana mengembangkan chatbot menggunakan framework rasa dalam mengoptimalkan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah. Untuk batasan masalah, penelitian ini menggunakan pemrograman Python dan framework rasa. Jenis pelayanannya adalah pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi pembuatan kartu keluarga, KTP, pindah datang akta kelahiran, akta kematian, dan SKCK. Manfaat penelitian itu sendiri, yang pertama bagi peneliti, bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan chatbot dengan menggunakan framework rasa. Yang kedua, bagi objek penelitian, membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi pelayanan administrasi di Kecamatan Semarang Tengah. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti lain dapat dijadikan bahan referensi dalam mengembangkan chatbot dengan menggunakan framework rasa. Untuk literatur review-nya sendiri dari jurnal-jurnal, yaitu Akbar F. Setiadi, Ishak R. Saputra D. dan Masyuri B. tahun 2020 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Karang Taruna menggunakan metode waterfall. Kemudian ada Anindya TL tahun 2022 yang berjudul Analisis dan Perancangan Aplikasi Chatbot menggunakan framework rasa dan Sistem Informasi Pemeliharaan Aplikasi Studi Kasus Chatbot Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Astra. Kemudian ada Anas A. dan Wibisono S. tahun 2024 yang berjudul implementasi chatbot menggunakan framework rasa untuk layanan informasi objek wisata di Kabupaten Pemalang. Kemudian ada Fauwiza L. Hadi Prakoso R. B. dan Giri Noto tahun 2021 yang berjudul implementasi of chatbot on university website using rasa framework. Kemudian ada Pradana Z. H. Nafiah H. dan Rohmanto RA tahun 2022 yang berjudul Chatbot Based Information Service using rasa open source framework in Prambanan Temple Tourism Object. Kemudian ada Ramadan DS Amin F tahun 2023 yang berjudul implementasi chatbot menggunakan framework rasa untuk melayani informasi produk UMKM di Kabupaten Kendal. Kemudian ada Ruindungan GG dan Jakobus A tahun 2021 yang berjudul Chatbot Development for an Interactive Academic Information Service using the rasa open source framework. Kemudian yang berikutnya ada Syafri D dan Rosati M tahun 2021 yang berjudul Rancang Bangun Penyedia Layanan Informasi Pelayanan Masyarakat Kantor Kecamatan Pandaan menggunakan chatbot. Kemudian ada Wulandari D dan Wibowo CS tahun 2023 yang berjudul Implementasi Chatbot menggunakan framework rasa untuk layanan informasi wisata di Kota Pati. Kemudian ada Vilasari S dan Wibowo CS tahun 2024 yaitu Sistem Informasi Wisata Kabupaten Semarang melalui chatbot dengan framework rasa. Metode penelitian yang pertama yaitu perumusan objek penelitian. Penelitian itu sendiri dilakukan di kantor Kecamatan Semarang Tengah. Yang kedua, metode pengumpulan data yaitu menggunakan studi lapangan yang itu observasi dan wawancara kepada masyarakat dan staf Kecamatan Semarang Tengah. Kemudian ada studi pusaka. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall yang terdiri dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan kode program, dan pengujian. Untuk arsitektur sistem itu sendiri dimulai dari masyarakat yang dapat mengakses aplikasi chatbot yang telah disediakan. Kemudian masyarakat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut kemudian akan ditangani oleh chatbot yang dibangun menggunakan framework rasa. Kemudian chatbot ini dirancang untuk memahami dan menjawab berbagai jenis pertanyaan yang mungkin diajukan oleh masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Di sisi lain terdapat komponen truth yang berhubungan dengan admin. Admin memiliki akses untuk melakukan berbagai operasi seperti membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus respon chatbot. Kemudian semua data tersebut akan disimpan ke dalam database. Untuk arsitektur komputer dari sisi admin itu sendiri dimulai dari proses login. Setelah berhasil login, maka admin akan digunakan menu dataset. Menu dataset ini merupakan pusat pengelolaan data yang akan digunakan oleh chatbot. Di sini admin memiliki kemampuan untuk melakukan operasi truth pada data. Setelah admin melakukan salah satu dari operasi tersebut, maka data yang diubah akan disimpan ke dalam database. Kemudian untuk arsitektur sistem dari sisi pengguna, yaitu dimulai dari ketika masyarakat mengajukan pertanyaan
melalui aplikasi chatbot yang tersedia. Setelah pertanyaan diajukan, chatbot akan memproses pertanyaan tersebut. Chatbot ini memiliki kemampuan untuk memahami berbagai jenis pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat berkat data yang telah diinput dan dikelola oleh admin sebelumnya. Langkah berikutnya dalam proses ini adalah chatbot mengakses database untuk mencari data yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Dengan menggunakan API framework rasa, chatbot dapat mengambil data yang diperlukan dari database untuk menghasilkan respon yang tepat dan akurat. Setelah data yang relevan ditemukan, chatbot akan menggunakan data tersebut untuk menyusun respon yang sesuai dengan pertanyaan masyarakat. Respon ini kemudian akan dikembalikan kepada masyarakat melalui chatbot. Untuk implementasinya, ini adalah halaman utama dari sistem chatbot menggunakan framework rasa. Antar muka chatbot dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif dan responsif, memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan mendapatkan jawaban yang cepat dan akurat. Chatbot akan memberikan respon berupa jawaban pertanyaan persyaratan pelayanan administrasi. Kemudian ini adalah untuk halaman dashboard adminnya. Ini adalah halaman untuk mengelola data jawaban. Yang berikutnya adalah ini adalah untuk halaman untuk mengelola data pertanyaan. Nah, setelah admin melakukan pengelolaan data pertanyaan, maka dilakukan update atau training model chatbot agar data-data pertanyaan tersebut dapat terupdate di database. Kemudian dilakukan pengujian sistem. Pengujian sistem ini terdiri dari pengujian fungsi-fungsi sistem pada fitur-fitur sistem tersebut. Dan dilihat dari hasil pengujiannya adalah sesuai. Kemudian dari pengujian dari framework rasanya, yaitu yang berupa input dan responnya, dan hasilnya juga sesuai. Untuk hasil pengujian UAT ini dilakukan dengan cara memberikan atau memberikan 10 responden untuk mengisi kuesioner yang isinya berupa kemudahan, tampilan, isi, kesesuaian, kecepatan, serta kelayakan sistem. Dari 10 responden tersebut, hasil yang didapat adalah pada tabel berikut ini. Dari tabel berikut ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem yang menerapkan chatbot yang telah dilakukan dengan menggunakan framework rasa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kecamatan Semarang Tengah berhasil dilakukan. Sistem telah memberikan pelayanan yang lebih optimal karena operasional sistem chatbot pelayanan memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi pelayanan Kecamatan Semarang Tengah bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian UAT yang mendapatkan hasil 94% pada kemudahan pengguna, isi sistem sebesar 92%, tampilan sistem sebesar 92%, warna dan pada sistem sebesar 88%, informasi yang ada sebesar 92%, kesesuaian hak akses sistem 100%. Kecepatan sistem 86% dan kelayakan sistem sebesar 96%. Sedangkan untuk hasil rata-rata keseluruhan dari pengujian UAT yaitu 93,9%. Yang menunjukkan secara keseluruhan sistem sangat layak diterapkan sebagai sistem chatbot pelayanan pada masyarakat Kecamatan Semarang Tengah. Dan pengujian black box testing yang telah dilakukan dengan menghasilkan bahwa sistem chatbot yang dibangun berjalan dengan baik. Saran untuk penelitian lebih lanjut, fitur dapat dikembangkan dengan menerapkan metode evaluasi berkelanjutan, seperti pengumpulan pertanyaan masyarakat sebagai umpan balik dan melakukan pembaruan rutin berdasarkan umpan balik tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.